Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran keterampilan dasar mengajar. Nama saya Zainal Mutakin, kelas A12, NIM 2281130566. Materi pada kesempatan siang ini terkait keterampilan dasar mengajar. Definisinya adalah keterampilan dasar mengajar atau teaching skill merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tujuannya agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Bagaimanapun juga keterampilan dasar ini harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Adapun macam-macam keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru, menurut Tournai 1973 ada 8 macam keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Di antaranya yang pertama, keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru minta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya ini berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa itu merasa diperhatikan, dihargai keberadaannya, yang pada akhirnya dapat memotivasi belajar siswa itu sendiri. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Keterampilan penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif siswa. Sedangkan keterampilan penguatan negatif itu berarti penguatan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku siswa yang tidak menyenangkan. Sehingga guru mampu menguasai keadaan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu keterampilan membuat variasi stimulus. Keterampilan ini dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran. Variasi stimulus dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Bentuk variasi stimulus ini seperti halnya variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, kontak pandang dan gerak, gestur tubuh, ekspresi wajah, perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Artinya dalam pembelajaran ini harus bervariasi sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dari peserta didik, baik itu gaya belajarnya, media yang digunakan, atau hal lainnya, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan seperti penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran, penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan
bermakna. Itu memberikan visualisasi gambaran yang jelas sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu mudah diterima oleh peserta didik, sehingga peserta didik mampu menjelaskan kembali apa yang disampaikan guru, sehingga terjadinya proses pembelajaran ini menarik. Yang kelima, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set education ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan produksi atau kondusif bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Komponen membuka kelas meliputi menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Seperti halnya ketika baru masuk, seorang guru menyapa semua siswanya, menanyakan keadaannya, sudah sarapan belum, gimana dengan apa sarapannya, tadi pagi bangun jam berapa, ngaji atau ketemu dengan siapa, dan sebagainya. Itu sebagai pembukaan. Kemudian sebelum memulai pembelajaran itu dibuka dengan doa, setelah itu ice breaking dan sebagainya. Itu dalam rangka menarik perhatian siswa sebelum masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya itu keterampilan menutup pelajaran. Setelah ada pembukaan tadi, kemudian proses belajar mengajar, dan nanti di akhir itu ada keterampilan menutup pelajaran atau close, ya, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses KBM. Ibarat mendarat pesawat, bagian penutup juga perlu dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Komponen-komponen dalam menutup kelas seperti merangkum kelas, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, berikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi berikutnya, dan diakhiri dengan doa. Guru harus menutup pembelajaran dengan semangat dan dapat memberikan pemantik sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan siswa untuk dipelajari. Jadi artinya keterampilan guru itu di samping tadi keterampilan membuka untuk membangkitkan motivasi dan konsentrasi siswa, juga nanti di akhir itu close harus mampu memusatkan perhatiannya peserta didik ini dengan cara ya tadi telah disebutkan, merangkum atau meresum apa yang telah tadi dipelajari, memberikan tanya jawab. Diskusi merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir host. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Karena dengan berdiskusi itu semua peserta didik dituntut untuk mengumpulkan argumentasinya atau idenya, sehingga dikolaborasi dengan pendapat temannya. Yang akhirnya akan menimbulkan pengetahuan yang lebih baru, lebih baik lagi. Oleh karena demikian, supaya diskusi ini berjalan dengan baik, tentunya seorang guru sebagai koordinator dalam pembelajaran ini harus mampu menjadi pemimpin diskusi yang baik. Oleh karena demikian, tuntutan bagi seorang guru untuk memiliki skill keterampilan membimbing diskusi, sehingga peserta didik mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya sehingga mereka lebih berkembang lagi.
Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki seorang guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang aktivitas atau pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen yang optimal, yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, bersifat preventif seperti kemauan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan keterampilan yang bersifat represif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan, dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Sehingga nanti ketika di dalam pembelajaran itu ada yang kurang, itu perlu adanya remedial, sehingga apa yang diinginkan kompetensi dasar daripada peserta didik itu tercapai. Ya, bila perlu ada remedial untuk penguatan pemahaman mereka. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar dalam bentuk kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan dan pendampingan belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang, dan untuk satu orang itu namanya perseorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran, kelompok ini butuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajar. Contohnya kelas 1 yang siswanya itu barangkali belum bisa menulis, belum bisa membaca, malu-malu. Nah, itu mereka harus ada perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal pembelajaran. Berarti kan perlu keterampilan seorang guru ini mengajar siswa-siswa yang memang perlu perhatian khusus sehingga mereka itu nyaman belajar, bisa menulis, bisa membaca, berani tampil di depan, seperti itu. Itu semua keterampilan atau skill yang perlu dimiliki oleh seorang guru supaya materi atau pengetahuan yang disampaikan itu mudah dan gampang dipahami oleh peserta didik. Sehingga ketika semuanya selesai, itu perlu adanya evaluasi. Dari 8 skill atau keterampilan yang harus dimiliki guru tadi itu mutlak dimilikinya, sehingga nanti proses belajar mengajar itu ada timbal balik dari peserta didik. Gurunya bahagia, mampu mentransfer pengetahuannya ke peserta didik, kemudian siswanya juga berkembang dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, dan sebagainya, sehingga kompetensi dasar peserta didik itu lebih baik lagi, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran itu semakin meningkat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.